Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Wal masyhur min anwa'is sidqi sidqul lisan bil ikhbar wa nahwi. Wa kamaluhu ay yatruka hatta al-ma'arida illa li darurah wa ay yura'iya sidqa fi jami'i alfazih khususan 'inda munajatir rabb tabaraka wa ta'ala fala yaqulu wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard illa wa huwa mutawajjihun biqalbihi ila rabbih wa nahwu dhalik. Wa amma sidqul iradah wan niyyah fa huwa ma'nal ikhlas wa nasatakallamu 'alaihi. Wa amma sidqul azmi fa huwa tamamuhu wa quwwatuhu wasadiqul haqiqi walladhi yusarifu azimatan bil khairati kulliha fawiyatan tammah laysat mutaraddidatan wala dha'ifah wa qad taskhun nafsu bil azam fa idza haqqatil haqa'iq lam tafi bih bal wafa'u bil azmi sidqun akhar wal azmu ahdun kama qala Allah ta'ala wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi ila akhir ayat wa la yatahaqqaqu sidqu illa bi istiwa'is sarirati wal 'alaniyah faman khalafat sariratuhu 'alaniyatahu bi qasdin minhu fa huwa mura'in wa in kana bi ghairi qasdin fa huwa kadzib wa min du'aihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'al sarirati khairan min 'alaniyati waj'al 'alaniyati salihah ila akhir. Makna dari kalam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah. Salah satu sidik yang masyhur adalah sidik lisan. Sidik lisan artinya jujur dalam berkata-kata, dalam menyampaikan sebuah berita dan sejenisnya. Dalam minggu dahulu diterangkan bahwa sidik itu ada beberapa macam perkataan, perbuatan, cita-cita dan sebagainya. Namun yang paling masyhur di antara berbagai macam sidik itu adalah sidik lisan. Jujur dalam perkataan, maksudnya dalam menyampaikan sebuah berita dan sejenisnya. Sidik atau jujur di dalam agama itu menempati beberapa hukum, yang mana pada dasarnya sidik jujur itu adalah satu perilaku yang mulia. Itu dasarnya. Jujur merupakan perilaku yang mulia. Lalu di dalam hukum, jujur itu kadang-kadang hukumnya wajib. Itulah yang kebanyakannya. Kadang-kadang jujur itu ada pula hukumnya sunat. Kadang-kadang jujur itu ada pula hukumnya boleh. Dan bahkan dalam beberapa keadaan terkadang jujur itu hukumnya adalah haram. Jadi apabila bersifat jujur itu hukumnya pada dasarnya adalah wajib, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu karena ada sesuatu hal, nah lalu bisa merubah hukum menjadi haram dan lain sebagainya tadi. Contoh jujur nang wajib seperti kita menyampaikan berita. Nang apabila kita berdusta
kita akan merugikan orang. Nah, ini jujur wajib. Seperti menceritakan tentang diri sendiri. Nah, ini pada dasarnya jujur itu wajib. Misalnya orang bertakon, berapa ikam nukaran itu harganya. Nah, ini wajib kita bersifat jujur dalam menyampaikan kabar. Kita nukar barang ini harganya sekian. Nah, di sini jujur hukumnya adalah wajib. Atau kita ada berisi anak, umpamanya lalu orang bertakon, itu siapa nih itu? Nah, kita wajib menyampaikan bahwa itu adalah anak kita. Nah, jujur dalam hal ini wajib. Ada juga jujur sidik yang dibolehkan. Artinya kita boleh melakukan kebohongan kada bersifat jujur dalam keadaan seperti ini. Contohnya dalam keadaan mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Nah, di situ kita punya alasan kalau kita bersifat jujur, maka dua orang yang bertengkar ini kada akan mau damai. Tapi kalau kita dustai, nah ini bisanya berdamai. Nah, di situ kita dibolehkan mendustai antara dua orang yang bertengkar ini, asalkan ini bisa berdamai. Nah, itu jujur dibolehkan. Kadang-kadang juga jujur itu ada diharamkan. Seperti ada orang yang teraniaya, orang yang terzalim, inya bersembunyi di wadah kita. Nah, bersembunyi di rumah kita. Lalu ada orang yang menzalim, yang menganiaya, mencari inya. Menakuni kita, adakah si fulan di rumah hikam? Nah, kalau kita jujur di sini, maka orang ini akan dibunuhnya, orang ini akan dianiayanya. Nah, di sini kita haram jujur, kita wajib berbohong untuk menyelamatkan seseorang yang ada bersembunyi di tempat kita itu. Ada lagi jujur yang disunatkan. Seperti dalam bacaan sembahyang kita, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Nah, di waktu kita mengata wajjahtu wajhi, aku berhadap, wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajah hatiku, lilladzi fataras samawati wal ard, bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, di waktu kita mengucap itu disunatkan hati kita ini bujur-bujur menghadap kepada pencipta langit dan bumi. Nah, itu sunat di situ sidik. Namun pada dasarnya sidik itu adalah sesuatu yang baik. As-sidqu ma'al bir wa huma fil jannah. Sidik itu adalah selalu beserta kebaikan, kemuliaan, dan kedua-duanya berada dalam surga. Nah, demikian pula halnya lawanan sidik ini dusta. Menyampaikan berita menyalahi yang sebenarnya. Itu dusta. Dusta ini pun nang masyhur andaknya di lisan. Nang masyhur dusta itu andaknya di lisan. Tapi kadang-kadang dusta itu bisa di pakaian. Dusta bisa di pakaian. Kayak bini-bini misalnya begalang nang kada amas tapi kuning, itu dusta. Dikira orang amas. Ini dusta bukan dalam hal perkataan. Memakai barang-barang nang palsu, peragah pina kaya asli. Nah, ini dusta dalam hal pakaian. Tapi nang masyhur, nang umum, dusta itu andaknya di lisan, di muntung.
Nah, dusta ini hukumnya pun macam-macam juga sesuai dengan mudaratnya. Ada dusta yang membawa kepada kafir. Dusta yang membawa kepada kafir ini adalah dusta atas nama Allah dan Rasul dalam hal menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Nah, ini kalau kita berdusta demikian, itu kita keluar dari agama Islam. Misalnya riba. Nah, riba itu kan jelas di Quran dilarang. Lalu inya berdusta. Ujarnya Allah mengatakan dalam Quran riba itu boleh. Ini kafir, berdusta atas Allah dan Rasul. Rasulullah mengatakan bahwa laki-laki itu kada boleh memakai emas, laki-laki kada boleh memakai sutra. Lalu inya berkata, ujarannya Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan laki-laki boleh memakai emas. Nah, ini bisa kafir, berdusta atas nama Allah dan Rasul. Kemudian lagi ada juga dusta nang kada sampai membawa kepada kekafiran, namun membawa kepada kefasikan. Satu kali kita berdusta, dalam dusta sejenis ini itu sudah kita fasik. Seperti berdusta atas Allah dan Rasul, tapi bukan dalam hal menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Berdusta atas nama Allah atau Rasul, tapi dalam hal yang bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Umpamanya kita berdusta atas nama Rasulullah. Jadi kita Rasulullah mengatakan bahwa siapa-siapa nang sembahyang 2 rakaat sesudah maghrib, maka akan diberikan Allah pahala berupa surga Firdaus. Padahal Nabi kadang-kadang menyatakan seperti itu. Nah, ini kita maulah seorang, tapi bukan menghalalkan yang haram, bukan mengharamkan yang halal, cuma nang kayak itu. Nah, Allah mengatakan umpamanya bila mana kita berada di bulan Safar, nah, kita mesti banyak-banyak berlindung kepada Allah daripada bala musibah. Padahal dalam Quran kan ada itu, tapi kita mengatasnamakan Allah. Nah, ini termasuk kabair, dosa besar. Sekali saja kita melakukan demikian, hukumnya sudah membawa kepada kefasikan kita, fasik. Termasuk juga dusta yang sekali gawi kita fasik. Dusta dalam hal sumpah. Dusta dalam hal sumpah. Jam hendaklah ini, bah ada hendak, bujuran demi Allah ada hendak, padahal hendak di hati. Nah, ini disumpah atas nama Allah tapi dusta. Jam ada kata tadi memakai ini, kada ada demi Allah, kada ada, padahal ada. Nah, ini sumpah demi Allah tapi dusta. Sekali kita melakukan itu, kita menjadi orang yang fasik karena melakukan satu dosa besar. Dusta lagi yang membawa kita kepada kefasikan, dusta dalam hal penyaksian. Kita bersaksi tapi dusta. Sekali saja kita lakukan, kita sudah fasik. Aku bersaksi bahwa nang mengambil barang tadi adalah Fulan bin Fulan. Nah, padahal dusta. Wani bersaksi sekali saja itu sudah fasik. Artinya kada jujur, kada sidik dalam penyaksian. Ada lagi dusta yang bila sekali kita lakukan
kita sudah membawa kepada fasik. Dusta dalam hal nasab, dalam hal keturunan, menafikan keturunan kita atau kerabat kita, atau mengakui kerabat yang bukan kerabat kita. Umpamanya kita lawan seseorang, ada hubungan kerabat, sepupu sekali atau marina kamanakan, itu kerabat. Kalau orang bertakun, kan bakula lawan itu, kada bakula, padahal sepupu sekali itu. Nah, dusta dalam hal nasab ini sekali aja sudah membawa kepada fasik. Atau mengakui kula padahal kada kula. Itu bakulaon aku, padahal kada ada kula, kula cuma 25 kali, 6 kali kula juga. Ngarang kula tuh ada ukurannya. Itu keluarga aku tuh, sepupuku. Nah, padahal kada. Nah, ini sekali aja kita melakukan demikian sudah melakukan dusta nang dosa besar. Fasik sudah jadinya. Menurut dalam kitab Al-Kabair, ada lagi dusta nang kita lakukan kita jadi fasik. Dusta dalam hal mimpi. Aku bermimpi malam tadi ini. Padahal kada ada bermimpi. Nah, berdusta termasuk dosa besar. Mengarang-arang mimpi termasuk kabair. Termasuk juga yang dosa besar dalam kitab Kabair disebutkan dusta dalam hal membuat supaya orang tertawa. Ini mengarang kisah dusta, dikisahkan tertawaan orang. Nah, sekali kita melakukan itu sudah kita menjadi orang yang fasik. Nah, ada juga dusta-dusta nang jenisnya kalau sekali kita melakukan belum lagi kita fasik. Mungkin sudah 2-3 kali kita berturut-turut melakukan dusta seperti ini dan kada dihalat dengan tobat, hanya menjadi fasik. Ini dusta yang digolongkan dalam sagair, seperti dosa-dosa kecil. Dusta nang macam ini amun sekali itu masih belum sampai membawa kepada fasik. Umpamanya kita ditakuni orang, kamu kepingin lan ini, hendak lan ini, mbak ada hendak, padahal di hati hendak, ditawari orang, kamu hendak makan ini, mbak dosa udah hendak, padahal di hati hendak ini, cuma dimuntum padahal ada hendak. Nah, itu sekali aja masih belum membawa kepada kefasikan. Tapi kalau berulang-ulang akhirnya sama membawa kepada kefasikan. Asma binti Yazid pernah berkata kepada Rasulullah, ujar Asma ini berkata, ihdana li syai'in nastahihi la astahih. Qalat ihdana li syai'in tastahihi la astahih. Yu'addu dzalika kizba. Berkata salah seorang kami bagi sesuatu nang inya kapingin, ujarnya kada kapingin. Apakah itu disebut dusta juga? Ujar Nabi, innal kizba yuktabu kizba. Dusta tetap ditulis dusta. Cuma hatta tuktabal kudaibah, sehingga ditulis dusta nang kecil, ditulis tetap dusta nang kecil juga. Ada berdusta nang boleh, macam orang mendamaikan dua yang bertengkar tadi. Ada berdusta nang wajib. Nah, berdusta nang wajib, dusta kita menyelamatkan orang nang teraniaya. Kalau kita kada berdusta bisa celaka dirinya. Nah, itu dibolehkan. Salah satu sidik yang masyhur adalah sidik lisan dalam menyampaikan sebuah berita dan sejenisnya.
Sidik lisan akan sempurna jika dia mampu meninggalkan berbagai sindiran kecuali dalam keadaan darurat. Berdusta dalam satu keadaan bisa dibolehkan, tapi itu pun kita dituntut kalau kawa, walaupun boleh kita berdusta, cuma cari nang pinanya kada dusta. Walaupun kita sudah dibolehkan berdusta atau kita diwajibkan sudah berdusta, tapi kita usahakan nang kita ucapkan itu adalah kata-kata tauriyah ngarannya, nang memberi kesan kada dusta. Macam Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau waktu membawa bini Sidin, di tengah jalan dihadang oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang kafir. Maka orang kafir nama hadang di tengah jalan ini, bila ada orang bawa bini, diambilnya bininya. Tapi kalau orang kadang bawa bini, gak ada apa-apa. Nah, diriwayatkan dalam kisah itu Nabi Ibrahim disinggahnya, maka bawa bini. Ujar sinang jagani, siapa itu? Ujar Ibrahim, hadhihi ukhti, ini dangsanaku, ini dangsanaku. Selamat. Oleh padahal nih biniku, tangkapnya. Nah, maksud Nabi Ibrahim dangsanaku, dangsanak seagama. Innamal mu'minun ikhwah. Orang mukmin itu adalah bersaudara kan, minto. Jadi siapa nih saudaraku? Nah, jadi kalaupun kita dibolehkan berdusta, tetap kita dituntut supaya jangan mentang-mentang boleh berdusta sedusta-dustanya, tapi kalau kawa kita cari nang jalan tauriyah nang macam itu juga. Macam kita menyembunyikan orang nang teraniaya tadi. Kita menyembunyikan orang nang teraniaya di rumah kita. Ada orang nang zalim mencari hendak menganiaya. Itu boleh kita kadada, boleh aja. Cuma alangkah baiknya kalau kita memakai tauriyah. Biar terjemah tadi sindiran. Nah, kayak apa caranya? Adakah di sini si Ano? Nah, kita tunjuk ke bawah, di sini kada ada si Ano, artinya di sini kada ada si Ano. Nah, kalau kawan macam itu, kalaupun kalau kita berdusta dengan cara nang macam itu, kalau dibolehkan berdusta, itu kecuali dalam keadaan darurat. Orang yang berpesan kepada pembantunya karena inya hendak beribadah kepada Allah, ada hendak diganggu oleh orang karena ada bacaan-bacaan yang harus ingin selesaikan, lalu berpadah lawan pembantunya, "Wahai pembantu, karena bila ada orang mencari aku, padahal kan orang itu coba bang cari di masjid." Nah, ini tauriyah ngarannya. Jadi sini di kamar beramal nih bacaan, datang orang mengatuk, pembantu mengeluari, "Adakah si Ano? Coba bang cari di masjid." Kan kata dusta, kata Allah tuh coba bang cari di masjid. Nah, kalau kan paham nang mencari ini kada ada di rumah, berarti di masjid. Padahal ada. Nah, coba bang cari di masjid. Nah, ini tauriyah ngarannya. Jadi bila mana kita dalam satu keadaan dibolehkan kita berdusta, jangan berdusta nang bujur-bujur dusta, cari dusta nang macam tadi, tauriyah ngarannya. Dan bersikap sidik dalam setiap lapas yang ia ucapkan, terutama ketika bermunajat kepada Allah tabarak wa ta'ala, sebagaimana contoh ketika mengucapkan kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Doa iftitah. Artinya apa wajjahtu itu? Kuhadapkan wajahku, wajah zahir dan wajah batin, wajah hati. Aku hadapkan ke hadirat pencipta langit dan bumi. Itu muntung kita mengucap macam itu. Nah, waktu kita mengucap itu, muntung itu, hendaknya hatinya juga menghadap kepada Allah. Kalau kita muntung wajah tu wajhiya, tapi hati kita bukan kepada Allah, berarti muntung kita lawan hati kada sama. Itu dianggap kada jujur.
dianggap kada jujur. Kalau kita bersifat sidik, mesti sama antara nang diucapkan dengan nang di hati. Begitu pula dalam ucapan lainnya. Sembahyang kita tahiyat akhir, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka, salam atas engkau wahai nabi, dan rahmat Allah dan berkahnya. Berarti nabi itu di hadapan kita. Napa engkau? Men orangnya jauh mula kita engkau, pasti inya. Kan sembahyang assalamu alayka, salam atas engkau, berarti di hadapan kita. Nah, waktu kita mengucapkan itu, kalau hati kita bukan kepada Rasulullah, berarti kita kada jujur. Hati kita mengingat seseorang, dimuntung assalamu alayka ayyuhan nabi, sedangkan hati ingat kepada manusia yang bukan nabi, itu kada jujur ngarannya. Nah, demikian sampai ke masalah itu. Hendaknya hatinya juga menghadap Allah, begitu pula dalam ucapan-ucapan lainnya. Sidik niat dan iradah keinginan. Sidik perkataan sudah tadi. Kemudian pulang sidik jujur dalam niat dan iradah keinginan, merupakan arti daripada ikhlas. Nanti kita akan membahasnya. Yang ketiga, sidik azam, tikad. Artinya kesempurnaan dan kebulatan tikad. Seseorang yang sidik dalam bertikad akan menyambut seluruh keinginannya untuk berbuat baik dengan kekuatan yang sempurna, sepenuh hati dan tidak ragu-ragu. Kita bertikad tanpa ragu-ragu dan sepenuh hati. Kita bertikad bahwa kita mulai saat ini kada hendak lagi berkata dusta. Coba bang, kita bertikad dalam hati ini tuh bujuran lah, kuatlah tikad kita tuh, kuatlah tikad kita. Mulai saat ini aku bertikad kada hendak lagi berdusta. Kalau bujur-bujur kuat, nah itu artinya jujur dalam tekad kita. Kadang-kadang kita merasa ragu. Mulai hari ini aku udah hendak lagi berdusta. Di hati ini sudah ragu. Esok kayaknya berusia datang orang nagih hutang kayak apa aku. Esok kayaknya berusia kayak ini kayak apa kayaknya kawala aku jujur. Itu sudah mulai bertikad, sudah mulai ragu. Nah, ini dimaksud jujur dalam tekad kita. Sama halnya orang umpamanya atau kita berjanji kepada seseorang, atau orang meminta kita kepastian sesuatu. Nah, kita berjanji lawan orang. Nah, waktu berjanji itu kita mesti bulat di dalam hati menepati janji. Itu ngarannya sidik dalam azam atau tikad juga. Esok kayaknya aku insya Allah datang ke rumah Hikam. Nah, dalam hati waktu itu 100% memang esok hendak datang ke rumahnya. Ini ngarannya bujur, sidik dalam azamnya, dalam tikadnya. Kalau kita ragu-ragu, esok kayaknya aku insya Allah ke rumah Hikam, tapi hati ini sudah ragu-ragu, bisa kada ke rumahnya esok nih, itu sudah kada jujur dalam tekadnya. Apalagi hati sudah berencana kada, hati ini sudah berencana kada,
esok kena aku insya Allah ke rumah Hikam, tapi hati sudah kada. Ini dusta pada tekadnya, dusta pada tekadnya. Jadi nang jujur di dalam tekad itu, umpamanya orang ada dasaruan lawan kita, esok kawala ke rumah. Nah, amun kita sudah punya banyak kada kawa, dah esok kada kawa esok karena ini. Amunnya esok nih asa kawa, asa kada, atau pasti kawa esok. Nah, insya Allah esok kawa. Kada masalah tuh macam itu. Amun sudah hati kita sudah kada, insya Allah ini menambahi masalah. Hati ini sudah kada hendak kawala esok, insya Allah ya kena coba-coba. Nah, mana insya Allah coba-coba pulang. Ini sudah kada jujur dalam tikatnya, kada sama antara hati dan lisannya. Jadi nah insya Allah itu dipakaikan kalimat insya Allah itu sesuatu yang sudah hati kita bulat atau hati kita yang masih belum ada kepastian. Kalau sudah hati kita kada ada kepastian, kada boleh bayi insya Allah kita dusta ngarannya. Kadangkala jiwa manusia menetapkan berbagai tekad, tetapi ketika tiba saatnya dia tidak menepati tekadnya itu. Menepati tekad adalah bentuk sidik yang lain. Kalau kita umpamanya di waktu kita bertekad itu, nah kita memang bulat 100% apa yang diucapkan itu memang dalam hati macam itu. Satu hari kita kada kau melaksanakan apa yang kita tikatkan itu, kita kada berdosa. Kita kada berdosa. Esok insya Allah aku memberi Ikam sesuatu lawan Ikam. Nah, dalam hati memang esok 100% menunjuk lawan inya sesuatu. Sampai esok kenapa ada halangan? Kenapa ada rintangan sehingga kada tak unjuk? Berdosa lah kita, kada berdosa. Karena waktu kita menyampaikan semalam sudah bulat hati kita. Sudah bulat. Kada berdosa. Nah, nang bulat ini, tikat nang bulat ini, kadang-kadang bila sudah waktunya tiba itu bisa berubah. Tetapi ketika tiba saatnya dia tidak menepati tekadnya itu. Menepati tekad adalah bentuk sidik yang lain. Jujur dalam menepati janji. Tekad merupakan sebuah janji. Allah Ta'ala mewahyukan, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, maka pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang saleh. Menurut ulama ahli tafsir, sebagian mengatakan ini ayat turun mengenai sahabat Rasulullah yang bernama Tha'labah bin Abi Hatib. Tha'labah orang yang sangat miskin di kota Madinah. Lalu dia datang kepada Rasulullah minta agar dimurahkan rezeki dan berjanji kepada Allah, kepada Rasul, kalau aku dimurahkan rezeki, aku diluaskan rezeki, aku akan menjadi orang yang banyak bersedekah. Ini janjinya Tha'labah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia harta yang berlimpah ruah, jangankan bersedekah, bayar zakat saja ini enggan. Bayar zakat yang wajib aja enggak. Nah, ini mungkin pada waktu inya bertikad itu Tha'labah bujur-bujur kuat. Waktunya mengucapkan janji di hadapan Rasulullah, mungkin aja Tha'labah 100%. Amun aku sugih kan aku jadi orang yang suka bersedekah. Begitu tiba sugihnya, nah di situ kadang-kadang kada jujur dalam hal menepati janji. Wa minhum man ahadallah,
Dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, maka pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang saleh. Nah, jadi sidik dalam hal berjanji dan sidik dalam hal menepati janji. Sidik dalam berjanji adalah waktu berjanji hati memang 100% sesuai dengan apa yang diucapkan. Sidik dalam hal menepati janji adalah sesuai dengan janji yang terdahulu bila mana saat itu tiba. Nah, kemudian sidik akan terwujud ketika batin seseorang sama dengan zahirnya. Ini sidik fil amal ngarannya. Sidik fil amal. Sidik dalam perbuatan, perilaku. Sidik akan terwujud ketika seseorang sama dengan zahirnya. Barang siapa dengan sengaja membuat batinnya bertentangan dengan zahirnya, maka dia adalah seorang yang riya. Orang nang sengaja membuat batinnya bertentangan dengan zahirnya, sengaja. Nah, tentu dalam hal ibadah dulu itu adalah riya namanya. Sembahyang, sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, kan untungnya kayak itu, lillahi ta'ala. Atau usalli sunnatad duha rak'ataini lillahi, karena Allah ta'ala. Itu untungnya demikian. Tapi pada praktiknya dengan sengaja dia padahal menghendaki bukan Allah. Dia dengan sengaja menghendaki bukan Allah, tapi dimuntung lillahi ta'ala. Nah, ini riya ngarannya. Riya ngarannya. Setiap pria itu pasti kada sidik. Setiap pria pasti kada jujur. Tapi setiap kada jujur belum tentu ria. Setiap nang kada jujur belum tentu ria. Nang kayak nang tadi, orang sembahyang, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan. Padahal hatinya ke situ kamari. Riya lainnya kada, cuma kada jujur ini. Ini kada jujur. Orang nang sembahyang berperilaku sembahyang dengan cara orang nang khusyuk. Nah, dia sembahyang kayak orang nang khusyuk. Nah, secara kada sengaja hatinya kada khusyuk. Dan ini bukan berpura-pura, kada memang hendak khusyuk. Kayak apa cara sembahyang orang khusyuk dilakukannya, tapi nya kada khusyuk. Itu bukan riya, cuma kada jujur, kada sidik. Kada sidik ngarannya. Jadi setiap kada sidik itu belum tentu riya. Tapi kalau riya jelas sudah itu kada sidik ngarannya, kada jujur. Dalam sebuah hadis doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ujar Nabi, ya Allah, jadikanlah batinku, hatiku lebih baik daripada zahirku, dan jadikanlah zahirku itu baik. Jadikanlah zahirku baik, tapi hati lebih baik lagi. Banyak dikisahkan dalam manakib para aulia Allah Ta'ala, bahwa di antara aulia Allah tuh banyak nang berpakaian kebiasaan hari-harinya kada pakaian orang aulia, kada berpakaian orang-orang saleh. Artinya si laki-laki ini berpakaian kacam orang kebanyakan. Ditakuni oleh kawannya, kenapa engkau kada pakaian macam ini, padahal engkau punya ilmu, padahal engkau ahli ibadah, kenapa engkau berpakaian kayak pakaian orang pasaran? Laki-laki itu menjawab, aku takut kalau pakaianku itu lebih baik daripada hatiku. Itu kada jujur artinya. Kalau tasalih pakaian pada hatinya,
Orang nang berjalan tunduk sakinah wal waqar, tunduk berjalan, tapi hati ke situ kamari, ini dusta ngarannya. Hati ke kiri ke kanan, nah jalan tunduk aja, ini kada jujur. Amalnya kada jujur, karena kada sesuai dengan tingkah lakunya. Ada istilah ulama yang mengatakan, bila mana hati lebih baik daripada zahir yang baik. Zahirnya baik sudah orang nih, artinya kada bertentangan dengan syariat, baik ngarannya. Tapi hatinya lebih baik pada itu, ini ngarannya orang saleh, ngarannya saleh. Orang nang hatinya baik sama dengan zahirnya nang baik, ngarannya adil. Hatinya tercermin lewat pakaiannya, sama hatinya pakaian itu kada beda. Nah ini ngarannya adil. Orang nang zahirnya lebih baik daripada hatinya, nah orang nang zahirnya lebih baik daripada hatinya, ini jair, ngarannya orang yang jahat. Orang yang jahat. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku, dan jadikanlah zahirku itu baik. Arti zahir nang baik, zahir nang kada bertentangan dengan syariat agama. Ikhlas adalah keinginan murni untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak sedikit pun menyertai akan dia oleh bagian-bagian nafsu. Nah, termasuk di sini surga, termasuk bidadari, termasuk taman-taman yang indah, gedung-gedung dalam surga. Apabila kita beribadah kepada Allah ada dorongan untuk mendapatkan surga, itu masih belum dikatakan ikhlas yang benar ngarannya, ikhlas yang sidik. Walaupun ikhlas juga ngarannya, kita beribadah karena meunting surga, kita beribadah meunting bidadari, itu ikhlas juga, tapi belum lagi sampai kepada derajat ikhlas nang benar, nang sidik. Jika amal disusupi oleh hal-hal yang dapat menyenangkan nafsu, jika amal disusupi oleh hal-hal yang dapat menyenangkan nafsu, ini amalnya ini bilang kadada karena Allah, cuma karena surga 100%. Ini terdorong menggawi ini, terdorong membaca amalan ini karena ujar Nabi membaca amalan ini surga. Jadi kadada Allah, cuma surga. Nah, maka hilanglah keikhlasan itu. Artinya ikhlasnya kadada sidik sedikit juga pun. Meskipun niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah masih ada dalam hatinya, memang bercampur saja, sudah kada sidik lagi ikhlasnya, apalagi semata-mata karena surga. Ikhlas sangatlah sulit. Amal yang ikhlas adalah amal yang tujuannya murni untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ikhlas hanya akan muncul dari seseorang yang perhatiannya pada akhirat telah memenuhi hatinya, cinta pada Allah telah mengakar di hatinya, dan taufik Allah selalu meliputinya. Karena itulah ada seorang sufi yang mengqadha 30 tahun salatnya. Ketika suatu hari terlambat dan tidak salat di saf awal, pada saat itulah barulah dia sadar bahwa selama ini ia merasa gembira karena masyarakat selalu melihatnya di saf awal. Ini orang sufi ini 30 tahun sembahyang kada pernah di saf kedua, saf pertama terus. Sudah itu kenapa suatu hari ada uzur, ada terlambat sembahyang di saf kedua, lalu merasa malu. Oh, lalu sadar si dia, berarti 30 tahun yang lalu itu aku sembahyang di saf pertama ini karena orang, bukan karena Allah. Kenapa aku di saf kedua hari ini malu lawan masyarakat, malu lawan manusia? Lalu si din qadha sembahyang nang 30 tahun yang lalu itu.
Jika penyesalannya demikian dalam, lalu bagaimanakah seharusnya dengan orang yang hatinya selalu menikmati pujian manusia dan merasa senang jika diteladani? Lebih lagi, semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam golongan hamba-hambanya yang ikhlas. Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah berkata, ikhlas adalah jika diam dan gerak seseorang hamba murni karena Allah. Beliau juga berkata, dalam ikhlas nafsu sama sekali tidak ada memiliki bagian. Jadi dalam ikhlas itu kada ada sama sekali kepentingan nafsu. Ibrahim bin Adham rahimahullah berkata, ikhlas adalah niat yang sidik, yang benar terhadap Allah. Al-Junaid rahimahullah berkata, ikhlas adalah penyucian amal dari berbagai kotoran. Macam-macam ulama menerjemahkan ikhlas. Seluruh ulama sepakat bahwa arti ikhlas adalah istiqamah dalam menjalankan semua perintah Allah dan mengasakannya, serta meninggalkan nafsu, hawa, makhluk dan segala sesuatu selain Allah. Jika niat mendekatkan diri kepada Allah lebih kuat, maka diharapkan pahala amalnya tidak musnah akibat niat lain yang timbul dalam hatinya. Jadi ikhlas ini walaupun kada sidik, itu sudah dapat pahala. Seperti kita beramal karena surga, seperti kita beribadah ini karena takutan lawan neraka. Itu ikhlasnya sebenarnya kada sidik, bercampur dengan takut neraka. Itu kada memusnahkan pahala. Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala berikut, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa mengerjakan amal kebajikan walaupun seberat zarrah atom, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi kita beribadah karena Allah ada, karena selain Allah ada. Menurut Imam Ghazali, kalau lebih banyak dorongannya itu karena Allah, itu diharapkan ada balasannya. Tapi kalau nang banyak itu dorongannya bukan karena Allah, itu bisa kada ada balasannya. Nah, mengetahui banyak sedikitnya karena Allah itu, hendak ke masjid karena Allah, tapi selajur hendak singgah di warung. Selajur. Jadi dari rumah nih dorongan ke situ dua, hendak ke warung ada, hendak ke masjid ada. Kalau ini banyaknya banyak Allah, ujar Imam Ghazali, diharapkan dapat pahala. Nah, mengetahui mana banyak Allah dan banyak warung. Andai kata warung tutup, tetapnya ke masjid, berarti banyak Allah ngarannya. Tutup warungnya, tetapnya ke masjid, berarti karena warungnya sedikit saja adanya. Begitunya kalau rumah tutup warung nyurang, luar jadi ke masjid, banyak warung ngarannya ini. Nah, itu nang kada diharapkan pahala, kada akan dapat pahala. Orang naik haji, orang umrah ke Makkah karena Allah, tapi tujuannya ada lagi di samping karena Allah, ada usaha. Bila banyak Allah diharapkan dapat pahala, ujar Imam Ghazali. Bila banyak selain Allah kada dapat pahala. Mengetahui banyak kadanya nang lain pada Allah itu, usaha kita datang kabar di situ kada payu lagi barang nang dijual itu, orang kada bertukar lagi. Tatap inya umrah, tatap inya haji, ini karena Allah ngarannya. Nah, ini diharapkan dapat pahala. Juga firman Allah Ta'ala, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan jahat. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah merupakan sebuah amal baik yang berat timbangannya. La yakillu amalun ma'al ikhlas. Tidak ada sedikit satu perbuatan bila disertai ikhlas.
Walaupun sekali la ilaha illallah, tapi ikhlas itu sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yakillu amalun ma'al ikhlas. Tidak ada sedikit satu amal bila disertai ikhlas. Jika niat seperti ini menjadi pendorong amalnya, maka kita berharap kepada Allah amalnya tidak akan hilang sia-sia. Oleh karena itu tidak sepatutnya seseorang meninggalkan amal karena khawatir tidak dapat ikhlas. Sebab itulah tujuan syaitan yang sebenarnya. Kok khawatir membaca ini kalau pindah kada ikhlas, kok kada hendak menyumbang hati belum ikhlas. Itu syaitan membujuk kita supaya jangan berbuat baik dengan ancamannya kalau kada ikhlas. Nah, itu tipu daya syaitan. Meninggalkan amal karena alasan seperti ini merupakan sikap seseorang yang berputus asa dan tidak mengenal Allah. Dia akan sangat merugi. Barang siapa yang meninggalkan amal karena alasan seperti ini, berarti dia tidak ikhlas. Segala sesuatu yang menghambat amal tidaklah terpuji. Ketahuilah sesungguhnya berbagai kebaikan yang dilakukan oleh kaum abrar merupakan sebuah keburukan menurut para muqarrabin. Muqarrabin itu orang-orang yang sudah dekat lawan Allah. Nang jauh sedikit abrar, orang-orang abrar. Nang dianggap baik oleh orang-orang abrar ini masih dianggap dosa oleh orang-orang nang muqarrabin. Kalau kita beramal karena surga itu masih baik menurut orang-orang abrar. Menurut orang yang sudah dekat lawan Allah itu kada ikhlas. Seorang ulama mengatakan bahwa keikhlasan sesaat akan menghasilkan keselamatan abadi. Dalam sebuah hadis kudusi Allah mewahyukan, ikhlas adalah salah satu rahasiaku yang kutitipkan di hati hamba-hambaku yang kucintai. Oleh karena itu, seorang hamba sepatutnya berlindung kepada Allah dan beribadah kepadanya dengan ikhlas agar Allah memberinya taufik. Allah mewahyukan ala lillahid dinul khalis, sesungguhnya hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada sesembahan selain Allah. Dialah yang menguasai segala kebaikan dan Dia maha kuasa untuk melakukan apapun juga. Hanyalah kepadanya lah kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Ya Allah, dengan merendahkan diri memohon agar Engkau memberi kami petunjuk ke jalan yang lurus. Pada Allah mukhlishina lahuddin, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Nah, kemudian taubah.